Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan dari hadis di dalam kitab Bulughul Maram, tepatnya pada Kitabul Jami', yaitu merujuk kepada syarah daripada kitab Bulughul Maram yang berjudul Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas hadis tentang adab atau perintah untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan, halaman 316 ya. Silakan Ustaz Qari untuk membacakan. Bismillah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan ghafarallahu lah wa liwalidayhi wa jami'il muslimin wa nafallahu bihi bi'ulumihi fid daraini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakulu biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna asyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, akhrajahu Muslimun. Wa an ibn Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminih, jika kalian makan maka makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminih, jika kalian minum, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, karena setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum menggunakan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran dari hadis yang pertama, Qala al-musannif ma yu'khadhu min al-hadis al-awwalu taqaddama lana fi hadithi Aisyah as-sahihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli, rawahul Bukhari wa Muslim. wa min hadhihi syu'un ومن هذه الشؤون التي يعجبه التيمن فيها الأكل والشرب، فكان عادته الكريمة أن لا يأكل ولا يشرب إلا بيمينه، فقال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، رواه البخاري ومسلم. Nah, pelajaran yang pertama dari hadis tersebut, taqaddama lana, telah dijelaskan di dalam hadis Aisyah yang merupakan hadis sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu, menyukai mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi, di dalam memakai sendal, wa tarajjulihi, dalam bersisir, wa tuhurihi, dalam bersuci, wa fi sya'nihi kullih, dan dalam setiap kegiatan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa min hadhihi syu'un, di antara perilaku di mana Nabi yu'jibuhu tayammunu, menyukai untuk mendahulukan yang kanan, adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Fakana adatuhul karimah, merupakan kebiasaan terpuji yang beliau lakukan adalah an la ya'kula,
beliau tidak makan dan tidak minum kecuali menggunakan tangan kanan. Qala li Umar, Nabi pernah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, ya ghulam, wahai anakku, sammillah, ucapkan bismillah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, lalu makanlah makanan yang terdekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW mendahulukan yang kanan di dalam, atau menggunakan tangan kanan, ya kan ya, di dalam beliau makan dan juga minum. Sehingga hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Nabi SAW selalu makan, minum, bersisir, bersuci, memulai dari yang kanan. Kemudian dari syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, di sini beliau menyampaikan hadis penguat daripada perintah untuk makan dengan tangan kanan ini ya, yaitu hadis dari Umar bin Abi Salamah. Nabi pernah mengatakan ya ghulam. Ya ghulam itu kalau diterjemahkan yang bebas adalah ya panggilan familiar terhadap anak kecil ya. Kalau kita orang Jawa berarti apa? Le. Nah, ya ghulam le, begitu. Kalau orang Sunda apa? Ujang. Jang ya. Kalau orang Batak apa? Apa? Ucok. Nah, gitu ya. Kalau Surabayanan apa? Rek. Anak kecil rek ya. Oh ya gitu. Nah, itulah ghulam. Jadi panggilan yang familiar untuk memanggil anak kecil gitu ya. Jadi kita bisa terjemahkan kalau di Jawa le, sammillah ya, bismillah li, bismillah. Nah gitu. Bismillah. Nah ini dalil, hadis ini dalil bahwasanya ketika kita mendapati anak kecil kok berperilaku tidak baik, maka jangan dibiarkan. Ya kan, anak kecil ke masjid rame-rame gitu kan ya, lari-lari, ditegur. Ya, kalau tidak berani negur gimana? Bapaknya yang negur ya. Ya. Silakan disampaikan ke bapaknya, Pak, ini tak tolong Pak, ya. Nah, insyaallah bisa difahami gitu kan. Ya, jangan dibiarkan anak kecil misalnya makan pakai tangan kiri, ya kita ingatkan. Ya. Jadi ketika ada perilaku yang tidak terpuji dari anak kecil, meskipun masih anak-anak, jangan memberikan pembenaran. Masih anak-anak. Namanya juga anak-anak. Saya dulu waktu masih anak-anak lebih parah daripada ini ya. Anak-anak sekarang Masya Allah hafal 3 juz 30, 29. Saya dulu poro-poro gitu ya. Mending dah biarin aja gitu kan ya. Enggak. Ini Nabi SAW mendapati Umar bin Abi Salamah masih kecil ya, makan di hadapan Nabi pakai tangan kiri, beliau tegur, ya ghulam li. Kalau negur anak kecil itu pakai panggilan sayang, jangan ya, tangan kanan, nah, langsung diketak ya. Nabi SAW panggil dengan panggilan yang akrab, panggil dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang kepada anak. Nak, gitu. Atau le, gitu. Baru sampaikan perintah. Nah, gitu ya. Ini juga kita praktekkan ya, ketika di masjid ada anak-anak rame, jangan langsung dipendeli, yang gusah pitik. Tapi ditegur dengan baik. Nak. Ya. Syukur kasih banggulo dulu. Apa banggulo itu? Permen, ya, kasih permen dulu, gitu kan ya. Terus kasih teguran, begitu kan? Nah, ini sunnah Nabi dalam menegur anak kecil, yaitu melakukan pendekatan personal. Ya. Beliau menggunakan pendekatan dengan panggilan yang menandakan keakraban ya ghulam ya. Nak, jangan sepelekan lo panggilan itu.
Panggilan itu betul-betul berkesan ya. Nak, le, ya tidak? Iya. Saya pernah membaca sebuah kabar atau mendapatkan sebuah kabar ya kan ya. Ada sebuah warung di Jogja. Ya. Di dekat sebuah kampus ya kan ya. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya. Jogja ya kan, jadi tahu ya. Warung ini laris sekali. Laris sekali. Padahal ya standar masakannya dengan yang lain. Ternyata ketika lihat reviewnya di Google, itu sebabnya apa? Sebabnya ini ibu-ibu ini, emak-emak yang jualan ini, ketika menyapa anak-anak mahasiswa itu dengan sebutan nak. Nah, padahal bukan anaknya, nak begitu ya. Hanya karena sebab itu saja. Jadi orang terkesan warungnya rame. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau warungnya rame panggilnya nak ya. Bapak-bapak panggil nak juga. Nah, artinya ini loh. Panggilan itu memberikan kesan yang baik. Ya kan? Panggilan itu memberikan kesan kedekatan. Jadi jangan sepelekan panggilan, ya. Makanya Nabi bilang ya gulam, ya anak, ya. Ucapkan bismillah. Sebelum makan ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan dengan tangan kiri. Gitu ya. Nah di sini Nabi SAW menjelaskan 3 adab makan. Yang pertama adab mengucapkan basmalah. Sebelum makan ucapkan bismillah. Bismillahnya apakah lengkap atau bismillah? Maka dua-duanya boleh. Mau bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Mau bismillah juga boleh. Wakul biyaminik, habis itu makan dengan tangan kanan. Bagaimana bagi mereka yang memiliki kelainan berupa kedal? Kedal ya namanya ya. Kedi. Nah, kedi. Bagaimana untuk mereka yang punya kelainan kedi, terbiasa dengan tangan kiri? Hukumnya pakai makan dengan tangan kiri bagi orang seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tetap harus berusaha ya. Ya. Jadi yang punya kelainan atau punya cobaan seperti itu, maka berusaha untuk tetap berusaha berlatih. Ya kan, insya Allah itu bisa. Karena KD itu kan soal apa ya? Pengaruh apa? Pikiran ya. Ya kan, pengaruh pikiran. Ketika dia berusaha membiasakan, insya Allah pelan-pelan akan sembuh. Pikirannya akan terkondisikan, ya kan, sampai pada terekam pada alam bawah sadarnya, oh makan tangan kanan, begitu kan. Itu berusaha. Tapi kalau sudah berusaha maksimal kok ternyata lupa kok tangan kiri, ketika ingat tangan kanan lagi. Ingat tangan kanan lagi. Fattaqullaha mastata'tum, gitu. Wa kul mimma yalik, lalu makan itu yang dekat-dekat. Makanlah yang dekat-dekat. Ya. Yang terdekat bagi kita makan. Ini berlaku ketika kita makan dalam, kita sudah ngambil piring atau ngambil nampan, ya kan? Makan sendiri, maka mulai yang dekat. Sunahnya gitu. Kalau mau diputar boleh nggak? Putar, silahkan diputar, nggak apa-apa. Atau makan nampan bareng-bareng. Ini juga mulai yang dekat. Jangan ngambil wilayah orang. Ini makan bareng-bareng, pakai tangan. Habis itu nyaploi punya temannya. Semua wilayahnya dicaploi semua. Nah, ya itu juga tidak beretika. Tapi juga memang itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi ya. Makan itu dia yang terdekat. Nah itu ya. Ini berlaku untuk makanan yang sudah dalam piring. Bukan berarti tidak boleh kita jalan. Ya kan, kebetulan kondangan walimah duduknya dekat gudeg misalnya. Wah, padahal pojok sana kambing guling. Waduh. Piye gitu. Boleh enggak saya jalan ke sana? Boleh. Tidak berlaku untuk itu ya. Ini sunnah ini berlaku ketika sudah dalam nampan piring, maka silahkan mengambil dari yang terdekat, gitu ya. Baik. Wa qala li rajulin, silahkan. Wa qala li rajulin akala indahu bishimalihi kul biyaminik faqala la astati' lam yamna'hu illa al-kibar faqala la istata'tu la istata'ta fama rafa'aha ila famihi. Baik.
Kemudian Nabi pernah berkata kepada seseorang yang makan menggunakan tangan kirinya. Nabi mengatakan kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan. Faqala, orang ini dengan sombongnya mengatakan la astati, aku tidak bisa makan tangan kanan. Tidak bisa makan pakai tangan kanan. Lam yamna'hu illal kibru. Tidak ada yang menghalangi dia untuk makan pakai tangan kanan kecuali kesombongan. Faqala lastata'ta. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu kamu betul-betul tidak akan bisa makan pakai tangan kanan. Fama rafa'aha ila fammihi. Akhirnya setelah itu orang ini tangan kanannya cacat, tidak bisa mengangkat, tidak bisa untuk digunakan untuk makan. Nah, ini hadis ini sahih ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kesombongan, definisi kesombongan itu adalah apa? Menolak kebenaran, ya kan ya. Nabi sudah berikan perintah makan pakai tangan kanan. Orang ini mengatakan lastata'ta, aku tidak bisa. Ya, kira-kira kalau kita bayangkan ya para jamaah sekalian, perasaan apa, perilaku seperti apa yang muncul pada diri orang seperti ini ketika dia menimpali sabda Nabi, lastata'tu, aku tidak bisa, la astati, aku tidak bisa makan pakai tangan kanan. Kira-kira perilaku seperti apa yang terpancar dari pribadi yang seperti ini? Kesombongan ya, betul. Itu kesombongan. Maksud saya itu adalah mungkin perilaku yang selama ini dianggap sepele, ya kan ya. Hampir dari kita diuji barangkali dengan perilaku tersebut, yaitu egois ya. Egois. Ya kan ya, ego. Nah, tidak mau mendengar pendapat orang misalnya gitu ya, masukan dari orang. Nah, ini pelajaran mindset gitu ya. Dari hadis ini, seorang muslim itu harus berpikir terbuka. Berpikir terbuka. Dia mau menerima masukan dari orang lain. Tidak merasa dirinya sudah paling sempurna. Ya. Seorang ketika merasa dirinya telah sempurna, maka dia telah berada pada aib yang sangat besar. Tapi ketika seseorang merasa banyak kekurangannya, ketika itulah dia menjadi manusia yang lebih sempurna. Jadi manusia itu kalau merasa sempurna malah hina. Tapi kalau manusia itu merasa banyak kekurangan, banyak dosa, dia malah mulia, gitu kan ya. Nah, jadi ini sunnah Nabi yang juga harus kita perhatikan. Seorang muslim itu harus terbuka pemikirannya, terbuka menerima masukan, tidak merasa dirinya paling baik, paling sempurna, ya kan ya. Dia butuh pada masukan daripada orang lain. Nah itu ya, ini juga sunnah, bukan hanya sunnah makan saja yang kita bisa ambil pelajaran, tapi adalah sunnah tentang perilaku dari hadis ini. Baik, kemudian pelajaran yang kedua, silahkan. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala as-sani wa hadithul babi fihi al-amru bil akli bil yamini wasyurbi bil yamini fayadullu ala anna hadha lil wujubi lianna muqtadal amri al wujubu wa yadullu ala anna diddahu wa huwa al aklu wasyurbu bisyimali haramun. Baik. Pelajaran yang kedua, wa hadithul bab, hadis tersebut fihil amru bil akli bil yamin, mengandung perintah makan menggunakan tangan kanan. Wasyurbu bil yamin, dan minum menggunakan tangan kanan. Fayadullu, sehingga hadis ini menunjukkan perintah wajib. Lianna, karena muqtadal amri, makna dari perintah itu adalah al-wujub. Makna yang terkandung dari perintah itu adalah wajib. Wa yadullu ala anna diddahu, hal ini menunjukkan bahwa hukum yang sebaliknya, yaitu makan dan minum menggunakan tangan kiri, hukumnya adalah haram. Ya, jadi hadis tersebut
hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa makan dan minum menggunakan tangan kanan itu wajib. Ya, dia bukan perkara budaya saja atau bukan suatu kebiasaan atau etika, tapi ini adalah ibadah. Di dalam Islam ini dianggap sebagai ibadah karena hukumnya wajib. Kok bisa dihukumi wajib? Padahal di dalam hadis apakah ada kata-kata wajib? Nah, tidak ada ya. Di dalam hadis tidak ada kata-kata wajib, yang ada perintah. Falyakul, ya kan ya. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Nah, hukum wajib ini disimpulkan dari perintah ini, dari fi'il amr ini. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Ya, artinya selama tidak ada dalil yang menyimpangkan perintah itu dari hukum asalnya yaitu wajib menuju hukum yang lebih bawah berupa sunnah atau mubah, ya, maka dia dihukumi wajib. Nah, di sini tidak ada yang menyimpangkan dia dari hukum asal perintah. Itulah kronologisnya kenapa dia menghasilkan hukum wajib menggunakan tangan kanan dalam makan dan minum. Nah, kalau makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan itu wajib, ini menunjukkan melakukan perbuatan yang sebaliknya itu dihukumi haram. Kenapa? Karena kebalikannya wajib adalah haram. Kebalikannya sunnah adalah apa? Makruh, kan ya? Kalau sunnah adalah makruh. Kalau hukum yang netral namanya mubah. Jadi ada 5 hukum taklifi, hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ya, cara menghafalnya ada hukum perintah, ada hukum larangan. Hukum perintah itu wajib dan sunnah. Hukum yang berkenaan larangan itu adalah haram dan makruh. Kemudian yang tengah-tengah yang netral tidak mengandung perintah dan larangan namanya mubah. Ada yang pernah hafal Nazm Imriti di sini? Yang pernah mondok? Ya. Sudah ada yang pernah? Masnya pernah? An-Nazmul Imriti dalam ilmu usul fikih. Ya, disebutkan di situ fal wajibul mahkumu bis thawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi wa laysa lil mubahi min thawabi. Ya. Terus apa? Saya lupa juga. Sudah lama ya. Nah, itu menjelaskan tentang definisi wajib. Ya, wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ya. Kemudian kalau mubah itu dikerjakan dan ditinggalkan tidak mengapa. Kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa dan seterusnya, gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, silahkan. Wa qala al-musannif as-salis wa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna al-akla wasyurba bisyimali wa huwa amalu syaitani wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wat tashabbuhu bisyayatini muharramun la yajuzu. Yang ketiga, wa bayyana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa makan dan minum dengan tangan kiri termasuk perbuatan setan. Wa man tashabbaha, dan siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Wat tashabbuhu bisyayatin, dan menyerupai perilaku setan hukumnya adalah haram, la yajuzu, terlarang. Jadi yang ketiga ini, poin yang ketiga ini menguatkan kesimpulan di atasnya bahwa makan dan minum menggunakan tangan kanan itu wajib, menggunakan dengan tangan kiri itu haram. Ini dikuatkan dengan apa? Nabi memberikan alasan, menyampaikan alasan dari perintah tersebut berupa setan itu makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri. Nah, tasyabbuh dengan setan hukumnya haram. Ya, tasyabbuh dengan setan hukumnya haram.
Sehingga makan dan minum menggunakan tangan kiri hukumnya haram. Kalau makan dan minum dengan tangan kiri haram, berarti sebaliknya makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya wajib, begitu kan ya. Ada kaidah usul fikih yang berbunyi yang maknanya adalah larangan dari sesuatu sama dengan perintah untuk melakukan sebaliknya, gitu ya. Larangan dari sesuatu itu sama dengan perintah untuk melakukan yang sebaliknya. Ya. Baik. Yang keempat. Ar-rabi' qala fi syarhi manzumatil adabi al-yadul yumna yustahabbu mubasharatuha lil khairati wa taqdimuha fil qurabati wa hiya lima syarufa wal yusra lima khabusa. Baik. Yang keempat, di dalam syarah Manzumatul Adab diterangkan al-yadul yumna, tangan kanan dianjurkan untuk digunakan lil khairat, pada kebiasaan-kebiasaan yang bernilai, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap mulia atau memiliki martabat. Wa taqdimuha fil qurbat, dan didahulukan di dalam ibadah-ibadah. Fahiya lima syarufa, hal tersebut lima dikarenakan syarufa, bagian kanan itu lebih mulia. Ya, fahiya lima syarufa, saya terjemahkan ulang. Fahiya lima, tangan kanan itu digunakan syarufa untuk kegiatan-kegiatan yang bermartabat atau bernilai. Wal yusra lima khobutha, dan tangan kiri digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap kotor, gitu ya. Terus fayundabu taqdimul yumna fil wudu'i wal ghusli wat tayammumi wa lubsi thawbi wan na'li was sirwali wal khuffi wa dukhulil masjidi wal manzili wal iktihali wa taqlimi al azfari wa qassi syaribi wa halqir ra'si wa natfil ibti was salami fis salati wal akli wasyurbi wal musahafati wal munawalati wastilamil hajaril aswadi wa rukhunil yamani wa ma fi zalika kullihi. Baik. Fayandubu, sehingga dianjurkan mendahulukan yang kanan fil wudu, dalam wudu, kemudian dalam mandi ya. Kalau wudu sudah terbiasa kita ya mendahulukan dengan kanan. Kalau mandi, nah ini mungkin perlu dibiasakan. Juga ini diperintahkan untuk memulai menyiram, memulai sabunan, memulai menggosok ketika menyampu ya kan, atau ketika sabunan itu di bagian kanan terlebih dahulu. Wat tayammumu, dalam tayammum. Walubsus thawbi, dalam memakai baju. Nah ini tuh pakai baju yang berbenik seperti ini ya kan, kanan dulu. Nah, kalau kaos gimana kaos? Kanan dulu. Bisa nggak kanan dulu? Ya kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau kanan bisa masuk, yang kiri tidak bisa masuk, ya bareng saja tidak apa-apa ya. Selama memungkinkan gitu ya, kita dahulukan yang bagian kanan. Wan na'lu, ya, dalam memakai sendal, termasuk sepatu, termasuk kaos kaki. Was sarawil, apa sarawil itu? Celana ya, dalam memakai celana. Ya. Wal khuf, memakai khuf, semacam kaos kaki. Wadukhulul masjid, ya. Wadukhulil masjid, masuk masjid. Wal manzil, masuk rumah. Wal iktihal, iktihal itu bercelak ya. Bercelak. Wa taqlimul adfar, potong kuku. Qassu, mencukur asyarib, kumis. Nah, ini bagian kanan dulu. Tapi jangan kanan doang ya. Cukur kumis kanan doang ya. Ya. Bagian kiri komat teman, koper salat.
Ya kan ya, makanya kalau cukur kumis itu tahu waktu ya, jangan mepet-mepet gitu. Kanan dulu baru kiri. Wa halqur ra'si, gundul ya, menggundul rambut. Wa natful ibti, ya ini halqur ra'si juga sama ya, jangan kanan doang ya. Natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ini kanan dulu. Mencabut. Jadi kalau bulu ketiak itu sunnahnya dicabut. Ya. Afdolnya dicabut karena hadis-hadisnya mengatakan natful wa natful ibti. Ya. Natfu itu mencabut. Ya, itu. Kalau tidak membahayakan artinya tidak sakit ya, itu lebih afdol dicabut ya. Tapi kalau sakit silakan dikerik ya, atau dicukur ya. Tapi jangan dirontokkan juga. Ada yang sebagian dirontokkan ya. Ya kan? Biar enggak usah sibuk-sibuk 40 hari nilai kan, 40 hari ngresiki wis musnahkan saja. Nah itu kan ya. Itu juga tidak sunnah juga ya, karena sunnahnya bukan dimusnahkan ya, tapi dicabut setiap 40 hari ya, setiap 40 hari ya. Kemudian wassalamu fis shalah, salam ketika salat ya. Wal aklu, dalam makan, dalam minum. Wal musafahah, dalam salaman. Wal munawalah, apa munawalah itu? Apa munawalah itu? Cari kamus. Munawalah. Ya. Apa ya, ada yang tahu boleh dibantu kalau ada yang tahu. Kalau saya pahami munawalah itu memindahkan barang ya, tapi kok kayaknya kurang tepat nih. Menyerahkan ya, menyerahkan. Oke, bisa ya. Jadi ketika menyerahkan barang, bagian kanan dulu ya kan ya. Kalau nyuguh keteh, nah berarti laden misalnya nggih, laden. Bapak Ibu tahu laden? Sinoman ya. Sinoman ya namanya. Sinoman ya. Nah itu tangan kanan dulu. Nah gitu. Ya kan ya. Jangan kiri. Ini sudah pakai tangan kanan tapi yang diambil kiri dulu. Nah, ini juga menjadi kurang afdol ya. Munawalah itu adalah menyerahkan barang. Wastilamul hajari, menyentuh hajar aswad pakai tangan kanan. Waruknul yamani, menyentuh rukun yamani atau sudut yamani dalam Ka'bah ya, pada Ka'bah itu juga pakai tangan kanan. Wa ma fi dzalika kulluh, dan dalam kegiatan yang lain yang mengandung ibadah seperti dalam menulis. Nah, menulis ilmu seperti ini juga tangan kanan ya, diusahakan tangan kanan. Baik, wa amma ma khabusa min nahwi taqdimi rijlihil yusra lidukhulil khala'i wal hamami wal imtakhati wal istinja'i wa ma syabaha dzalik fayandubu an takuna bil yusra. Terus wal aslu fi dzalik qawlu Aisyah radhiyallahu anha kanat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wal yusra li khilafihi wa ma kana minal adha. Rawahu Abu Dawud. Baik. Wa amma ma khabutha, adapun kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kotor ya. Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap kotor gitu. Min nahwi taqdimi rijlihil yusra, maka dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri. Lidukhulil khala ya, seperti masuk WC. Wal hammam, pemandian ya. Hammam itu artinya pemandian. Kalau sekarang hammam diartikan toilet ya. Toilet itu khala kan ya. Kalau ada toiletnya namanya khala ya kan ya. Imtikhat, apa imtikhat itu? Imtikhat nih, kata-kata yang tidak tahu seperti ini dicatat ya. Kalau yang sudah tahu tidak usah dicatat ya, ini. Imtikhat itu artinya dalam kamus membersihkan hidung. Ngupil, wah, kiri dulu ngupil nih ya.
Ya, lubang kiri dulu. Pakai tangan kiri apa tangan kanan? Kiri ya. Iya, walaupun kurang marem Ustaz tangan kiri gitu. Ya kalau ngupil tangan kiri. Ya, tangan kiri karena dia membersihkan. Dan ngupil ini jangan sembarangan ya, ngupil. Apalagi sudah ngaji berpuluh-puluh tahun ya. Ngupil jangan sembarangan ya. Iya kan ya. Termasuk depan istri kan ya. Iya. Dulu waktu pengantin baru ya, Masya Allah ya. Ya kalau bisa dijaga ya gitu ya. Karena saya pernah nulis di konsultasisyarah.com hukum ngupil di pinggir jalan kayaknya gitu. Nah, ya kalau nggak salah gitu. Hukum ngupil di pinggir jalan kalau nggak salah gitu ya. Cari aja. Udah lama banget tulisan itu. Ternyata hukumnya makruh gitu, ngupil di tempat umum. Gitu ya. Apalagi lagi kajian gini gitu kan. Langsung ditahan tangannya ini baru udah gatel ya. Tidak boleh, itu makruh. Makruh itu ditinggalkan berpahala gitu ya. Dikerjakan tidak mengapa ya. Tapi ditinggalkan berpahala. Wal istinja artinya adalah bersih-bersih kotoran setelah buang hajat. Wa masyabaha dzalik atau kegiatan yang semisalnya. Fayundabu an takuna bil yusra sehingga disunahkan menggunakan tangan kiri ya, menggunakan bagian kiri, tangan kiri atau kaki kiri termasuk jenis perbuatannya menggunakan kaki atau tangan gitu. Wal aslu ini udah baca belum? Belum. Oh sudah. Wal aslu fi dzalik dalil. Ya, dalil kesimpulan tersebut ya. Jadi menerjemahkan al aslu itu tidak selamanya diterjemahkan pokok ya. Makna tekstual dari al-aslu adalah pokok ya, terus prinsip pondasi ya. Jadi menerjemahkan al-aslu tergantung konteksnya. Ketika al-aslu untuk menyebutkan dalil, setelah kata al-aslu disebutkan ayat atau hadis atau kaidah fikih, maka al-aslu di sini artinya dalil ya. Al-aslu di sini maknanya dalil. Makanya Bapak Ibu sudah pernah belajar usul fikih ketika mempelajari definisi al-usul dan al-fiqh. Al-usul jam'u aslin, jamaknya aslun. Dan aslun itu secara bahasa adalah ma yubna alaihi ghairuh, sesuatu yang menjadi cabang yang lain, itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah al-aslu itu maknanya al-adillah, al-dalil. Al-aslu maknanya al-qaidah, kaidah, ya kan ya. Al-aslu maknanya al-maqis alaih, sesuatu yang menjadi sumber kias dan seterusnya. Tergantung konteksnya ya. Di sini al-aslu maknanya dalil. Adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi. Tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagian kanan itu digunakan untuk bersuci dan makan. Wal yusra li khilafihi. Adapun yang kiri digunakan untuk sebaliknya. Wa makana minal adza, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengandung kotoran ya, perbuatan-perbuatan yang dianggap kotor. Baik. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, di sini penulis berdalil dengan ucapan sahabat, yaitu sahabat Aisyah ya, sahabiyah. Berdalil dengan ucapan Aisyah. Pertanyaannya, apakah ucapan sahabat itu dalil? Boleh atau tidak kita menjadikan ucapan sahabat itu sebagai dalil? Boleh tidak? Hah? Boleh ya? Boleh. Nah, jadi ucapan sahabat itu di dalam fungsinya sebagai dalil ya, itu ada rincian. Ucapan sahabat yang tidak diselisihi oleh para ulama, maka ulama sepakat itu dalil. Ya, ucapan sahabat yang tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Jadi sahabat bicara kayak gini, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwasanya sahabat yang lain protes. Artinya mereka setuju. Maka ini dianggap ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Ini dianggap dalil. Ya kan? Yang kedua, ucapan sahabat yang tidak ada ruang bagi mereka untuk berijtihad, ini juga dalil, sah sebagai dalil.
Ucapan sahabat yang tidak ada ruang bagi mereka untuk berijtihad. Berijtihad itu apa? Berelaborasi, menggunakan pikiran mereka sendiri untuk menyimpulkan, atau dihasilkan dari pemikiran mereka sendiri, namanya ijtihad. Nah gitu ya. Pernyataan sahabat yang bukan dalam ruang ijtihad itu dalil sah. Yang masih diperdebatkan itu ucapan sahabat sebagai ucapan pribadi, ucapan personal mereka, dan masih khilaf di antara mereka, masih ada perdebatan. Nah ini yang terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Nah kalau ini masuknya yang mana ini Bapak Ibu? Yang di buku ini masuknya yang mana kira-kira? Yang ucapan sahabat yang bisa dikatakan ijma, tidak ada yang menyelisihi. Bisa juga ini sebagai ucapan yang tidak ada ruang untuk berijtihad gitu ya. Karena menceritakan tentang diri Rasulullah, tidak mungkin para sahabat berdusta atas nama Rasulullah. Nah gitu ya. Sudah adzan ya. Kita break dulu untuk mendengarkan adzan, silakan. Baik, jadi kita kembali sebelum kita buka tanya jawab ya tentang pernyataan sahabat yang sebagai dalil. Pernyataan sahabat di sini tergolong pernyataan sahabat yang tidak ada ruang bagi mereka untuk berijtihad karena menceritakan tentang pribadi Rasulullah atau kebiasaan Rasulullah SAW. Sehingga ini menjadi dalil yang sah. Kedudukannya sama seperti hadis. Ya, apalagi menceritakan tentang Nabi. Ini bahkan dianggap sebagai sunnah apa? Fi'liyah ya, sunnah fi'liyah. Contoh yang lain, pernyataan sahabat yang sama seperti hadis Nabi dan dianggap sebagai dalil yang sah, yaitu pernyataannya Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan tentang batu neraka, ini kan ya. Waquduhan nasu wal
hijarah. Jagalah keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Abdullah bin Mas'ud menerangkan bahwasanya batu yang menjadi bahan bakar neraka itu, kata beliau, huwal kibrit. Ya, batu itu hiyal kibrit. Batu itu maksudnya batu belerang. Kibrit itu artinya belerang. Nah, ini maka diterima tafsirnya Abdullah bin Mas'ud ini adalah seperti hadis Nabi. Kenapa? Karena ini berbicara tentang suatu hal yang tidak mungkin Ibnu Mas'ud berelaborasi. Ibnu Mas'ud berpendapat atau mengeluarkan pemahaman dia sendiri, tidak mungkin. Ya, atau disebut dalam bahasa Islam ijtihad. Ijtihad. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin hal gaib seperti ini bisa diijtihadkan, dipikirkan, dimunculkan dari pemikiran sendiri kalau bukan dari wahyu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ketika memaknai batu neraka itu belerang, itu menunjukkan dia pernah mendengar dari Nabi. Tapi bukan berarti batu belerang itu haram dipakai. Ini batu neraka ini. Ya, bukan. Belerang di sini bukan seperti belerangnya dunia. Tapi belerang di sini belerang akhirat. Ya, yaitu batu neraka itu disamakan dengan belerang agar kita bisa memahami sifat-sifat batu neraka. Bahwa sifat-sifat batu neraka itu seperti belerang. Ya, Bapak Ibu tahu belerang seperti apa sifatnya? Belerang itu dari sisi baunya seperti apa? Bau. Ya. Baunya ya bau belerang. Kemudian batu belerang itu mengeluarkan asap tidak? Mengeluarkan asap. Kemudian dari sisi karakteristiknya, batu belerang itu panas atau tidak? Panas. Nah, apalagi sifat batu belerang? Batu belerang itu berasap tidak? Berasap. Ya kan? Batu yang terbakar terus berasap itu belerang. Nah, maka batu neraka kayak gitu. Batu neraka itu berbau. Ya kan? Batu neraka itu berasap. Batu neraka itu panas. Ya kan ya? Ya kan ya, batu neraka itu apalagi tadi? Gitu ya, berasap, bau, membakar dan seterusnya. Seperti batu belerang ya, disamakan dari sisi sifatnya. Ini contoh sebagai tambahan pengetahuan bagi kita tentang pernyataan sahabat itu dalil atau tidak, itu rinciannya seperti tadi. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan. Monggo dipersilakan yang mau bertanya. Ya, silakan Mas Haris. Minum dengan tangan dua ya, dua tangan. Baik. Kata para ulama, ketika yang dijadikan tumpuan utama itu adalah tangan kanan, maka boleh. Tapi kalau menjadi tumpuan utama tangan kiri, maka tidak boleh, karena dianggap itu tangan kiri. Jadi kalau minum dengan dua tangan, ini dia dianggap tangan kanan atau tangan kiri, tergantung dia bertumpu yang mana, itu menjadi penghukuman. Ya, kalau dia sama aja tangan kanan dua-duanya, maka sepatutnya seorang muslim tidak seperti itu ya. Ya kan ya? Bukan berarti kalau tengah-tengah ini hukumnya apa? Makruh ora, sunnah ora, wajib ora ya. Haram, bingung hukumnya ya. Ya berarti itu tidak elok ya. Itu tidak elok, sebaiknya dihindari. Tidak ada hadis yang mengatakan haram juga, tidak ada yang mengatakan ini juga ya. Setidaknya itu suatu hal yang ya kalau bukan pada hal yang dibutuhkan ya itu tidak baik gitu ya. Itu harusnya ditinggalkan. Nah, tapi kalau ya sepatutnya seorang muslim itu ketika minum tangan kanan jadi tumpuan utama. Nah, cirinya bagaimana atau ukurannya bagaimana? Tangan kanan itu menjadi tumpuan utama ketika minum pakai dua tangan. Cirinya adalah kalau tangan kiri dilepas tidak tumpah. Gitu ya. Jadi misalnya kayak gini minumnya. Tangan kirinya lepas tidak tumpah. Tapi kalau minumnya kayak gini, nah ini tuh dorong, tangan kirinya dilepas ya, bisa tumpah. Ya itu ukurannya gitu ya. Jadi yang menjadi ini digolongkan minum tangan kanan tangan kiri,
tergantung dia bertumpu pada yang mana, ya gitu ya. Kemudian ukuran tumpuan itu seperti apa? Jika dilepaskan maka akan tumpah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain silakan. Ya, silakan Ustaz. Makna yang terjemah yang pas tadi ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Yu'jibuhu at-tayammunu. Yu'jibuhu ya. Yu'jibuhu itu kalau diterjemahkan secara laksikal ya atau tekstual dari kata ujab, ya kan ya. Artinya takjub. Ya. Sehingga bisa disederhanakan menjadi menyenangi, ya kan. Orang takjub itu kan menyenangi ya. Jadi kana yu'jibuhu at-tayammunu, beliau itu selalu menyenangi memulai yang kanan. Karena kana ketika bertemu dengan fi'il mudhari artinya apa? Perbuatan itu menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Menjadi sering terjadi. Kana yu'jibuhu tayammunu. Ya kan? Terjemahannya jadi Nabi itu selalu, Nabi itu sering kali menyukai mendahulukan yang kanan. Tayammun artinya mendahulukan yang kanan. Begitu Ustaz ya. Baik. Cukup jelas Ustaz? Silakan Bapak. Iya, Mas. Kaitan dengan tangan kanan, Pak. Kanan. Kalau misalkan minum pakai sedotan. Nah, sedotan. Untuk Menganggap. tangan kanan, apakah harus dipegang dengan tangan kanan atau misalkan tidak dipegang itu gimana tuh Mas? Ya. Ternyata kompleks ya. Ada hal-hal yang tidak ada di kitab fikih. Ya. Sedotan. Ya, sedotan itu ketika dipegang maka tangan kanan gitu ya. Tidak tangan kiri. Nah, ketika nyedot apakah harus megang sedotan? Ya tidak harus. Sesuai kebutuhan aja. Ya, kalau memang dibutuhkan dipegang. Tapi ketika kita membenake ya. Bahasa Jawanya apa? Membenake tadi ya. Sedotan itu ya, yaitu tangan kanan gitu loh. Jangan tangan kiri. Apalagi ketika harus memperbantukan tangan untuk merenahke sedotan itu ya kanan gitu kan ya. Jangan tangan kiri. Karena itu bisa dianggap kita minumnya pakai tangan kanan dan kiri ketika kita menggunakan atau memegang sedotan itu ketika diperlukan itu pakai tangan kanan atau tangan kiri. Harusnya pakai tangan kanan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Nah, silakan. Sendok pisau. Bantu motong. Ya, jadi makannya pakai garpu sama pisau. Ya. Contohnya makan apa? Steak ya kan ya. Kayak makan bubur ya nggak usah, makan sop nggak usah lah ya. Gaya gitu. Ya. Jadi ini gimana nih? Kalau ngiris pakai kiri ini boleh atau enggak ya? Tapi makannya kanan. Kalau sekedar diperbantukan kiri itu enggak apa-apa. Tapi enggak disentuhkan ya kalau bisa ya. Ya kecuali kalau kotor enggak apa-apa. Kalau bersih tangannya enggak apa-apa, silahkan. Yang jelas ketika makan memasukkan makanan ke mulut itu pakai tangan kanan gitu ya. Ya, kita kalau makan tengkleng kan kadang-kadang mau nggak mau pakai dua tangan ya kan ya. Nah tetap yang menjadi istilahnya tumpuan utama kanan, kiri hanya sebagai formalitas atau sebagai pembantu gitu, nggak apa-apa ya. Nah dari sini ada yang bertanya tadi, ada? Sudah ada? Dari sini ada lagi? Oh silakan Mas Haris. Kentut, etika kentut ya. Etika kentut itu yang pertama bagi pelaku kentut ya, beri pelakunya dulu, habis itu nanti jadi korbannya nanti ya. Kalau bagi pelakunya gitu ya, kalau bisa kentut itu selama masih bisa ditahan dulu, kecuali pas sholat ya. Sholat mungkin kalau pas sholat harus membatalkan karena tidak terbendung ya keluar dulu gitu ya, misalnya gitu ya.
Nah, itu kalau ditahan itu kalau kita berada sedang di majelis, apalagi majelis yang terhormat seperti ini, jangan tiba-tiba gitu ya. Nah, kemudian ya kalau terpaksa silakan ngalih keluar ya, keluar masjid dulu, monggo gitu. Doa pengalaman berarti ini ya Pak ya. Nah gitu. Jadi bagi pelaku ya setidaknya tahu situasi, lokasi, kondisi gitu ya, untuk kentut. Kemudian kalau bagi yang menikmati, nah, maka ketika ada orang yang kentut itu kita disunahkan taghaful. Ya, taghaful itu adalah pura-pura tidak tahu, jangan malah cari tahu. Aduh, ente kentut ini, yang kentut pojokan sana itu. Nah, ini Ustadz yang kentut sini Ustadz. Ya, jadi sunahnya taghaful, pura-pura tidak tahu. Ya kan ya, dan tidak menertawakan ya. Kadang gitu, ini juga cobaan ini juga ya. Ya, itu sunahnya gitu, pura-pura tidak tahu dan juga tidak menertawakan. Kan indah toh, indah nggak Islam ini? Bagi yang kentut diminta kesadarannya untuk tidak kentut sembarangan, tapi kalau keceplosan bagi yang korban diminta taghaful. Indah sekali Islam ini ya, saling memaklumi gitu. Sampai dalam kentut saja kayak gitu. Dalam Al-Quran kan disampaikan kebiasaan orang-orang kaum siapa? Yang Sodom, Nabi Lut. Itu kan mereka, kebiasaan mereka itu kentut di majelis. Ya kan ya? Apa di ayatnya itu gimana bunyinya itu? Lali. Kayaknya di tulisan saya ada itu ya, tentang kentut itu ya. Enggak. Kayaknya ada tentang kentut, kok lupa, sebentar ya. Kentut Ahmad Ansori gitu muncul. Coba. Hukum kentut depan istri. Nah, ini kayaknya. Mana ya? Ayatnya itu. Nah, ini kaum Nabi Lut. Ini ketemu nih. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Ya. Innakum lata'tuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Apakah pantas kalian mendatangi laki-laki, menyamun dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian? Nah, ini baca tulisan saya di konsultasisyariah.com, judulnya Hukum Kentut Depan Istri. Habis nulis ini saya posting di Facebook, ada yang protes. Ya, suami yang protes, Ustadz, buat tulisan Ustadz, hukum kentut depan suami biar adil katanya gitu ya. Nah, ada ayat yang saya sampaikan seperti itu. Yaitu kalimat, ada ayat yang berbunyi wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian. Kata Aisyah dan Ibnu Abbas, makna melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian, yaitu kaum Nabi Lut, innahum kanu yatadaratuna fi majalisihim. Mereka itu suka kentut-kentut ya di majelis mereka. Kebiasaan mereka tuh yatadaratun. Yatadaratun itu artinya berbalas kentut. Parah gak ini? Emang ya kaum paling tidak beretika sepanjang sejarah ya. Berbalas kentut. Nah, itu ya. Ini jadi hal seperti ini jadi tasyabbuh dengan kaum yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Cukup insyaallah. Cukup ya. Oh, ada lagi, silakan Mas. Berdahak. Etika buang ingus ya. Jadi intinya hal-hal seperti itu, kesimpulan etikanya adalah selama tidak dianggap jijik oleh orang gitu, buang ingus. Jadi berusaha membuang ingus itu ya tetap tidak menjadikan orang yang melihat itu tidak nyaman, jijik. Kenapa mengupil depan umum itu makruh? Karena menjijikkan. Segala perbuatan yang dianggap tidak bersih, dianggap tidak elok atau menjijikkan, itu
makruh. Itu adalah makruh. Termasuk juga buang ingus. Kalau etikanya ketika di hadapan orang kita berusaha buang ingus itu yang profesional gitu loh. Masya Allah. Biar nggak dianggap jijik, itu profesional. Gimana itu caranya? Hah? Ya silakan tempat wudhu ya kan ya. Jangan buang ingus pakai ya apa namanya baju atau pakai apa ya kan ya. Buang ingus di tempatnya, di wastafel atau di mana. Atau jika terpaksa bawa kain tapi yang elok begitu kan ya. Tidak usah harus disedot, dikencengin ya. Sementara waktu. Nanti kalau udah selesai sholat atau selesai majelis atau ya kan ya, memungkinkan silakan ke tempat bersih-bersih untuk membersihkan. Nah, itu kalau berkaitan etika berkaitan dengan orang lain dalam beringus. Gitu ya. Dalam beringus. Nah, jadi penelitian ini nanti. Ya. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan dia sendiri dalam membuang ingus itu disunahkan yang apa dulu? Membersihkan ingus disunahkan bagian kanan. Jadi lubang kanan dulu nih dibersihkan. Baru yang kiri. Sunahnya kayak gitu. Itu masuk dalam istilah imtikhot tadi ya. Imtikhot membersihkan hidung. Ya, termasuk juga membuang ingus. Nah. Gitu nggih. Cukup nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi